sambut Latina Harjono. Halo pagi semua, selamat pagi juga Vina untuk MC kita. Terima kasih ya untuk perkenalannya. Dan juga thank you untuk semua tim Wake Up Call yang sudah pagi-pagi mempersiapkan semuanya dengan luar biasa ya. Ya, selamat pagi semua dan hari ini kita kembali ya mengudara ya. Teman-teman pasti juga udah tahu ya setiap hari Kamis kita punya topik New Distributor Orientation ya. Siapa yang excited dengan topik ini? Ya, mungkin beberapa teman yang baru juga ya, ya ada yang baru bergabung ya, ada juga teman-teman lama pastinya ya. Tapi berikan tepuk tangan ya untuk teman-teman diri sendiri ya, atau tepuk di bahu deh ya, yang sudah mengapresiasi diri sendiri, yang sudah bangun pagi ya dengan semangat mau belajar ya. Oke, sedikit ya ini. Ya, oke. Saya perkenalkan ya, tadi seperti Vina tadi udah memperkenalkan secara singkat, nama saya Latina Harjono. Ya, saya latar belakang saya seorang pengusaha, dulunya pemilik usaha furniture anak. Ya, dan sekarang saya juga udah full time dan full heart di New Skin. Nah, teman-teman ya, topik hari ini juga yang membantu saya ya dalam perjalanan saya di New Skin ini, bagaimana ya, saya pasti awalnya dulu saat menjalankan sebuah usaha pasti juga punya pola pikir yang terbentuk sebagai seorang pengusaha konvensional ya. Nah, udah pasti itu sedikit banyak pasti akan terbawa dalam bisnis saya di New Skin ini. Nah, jadi sesi seperti hari ini itu juga saya banyak sekali belajar dari teman-teman yang ada di ST ya di New Skin ini, dan ini sangat membantu saya sekali dalam pencapaian saya satu demi satu ya di New Skin ini. Ya, teman-teman ya, izinkan saya ya untuk sharing pada pagi hari ini. Oke, dan sebelumnya saya mengawali juga ya, ingin mengawali hari ini dengan rasa grateful, rasa bersyukur ya. Kenapa hari ini kita bangun dengan matahari yang cerah ya. Hari ini juga kita bisa bertemu kembali ya dengan teman-teman yang ada di tim Wake Up Call pagi hari ini ya, saling memberikan positive vibes ya. Yang tadi kata Vina bilang ya, senang banget ya bisa bertemu ya, bisa berkenalan, dan bahkan secara konsisten ya kita bertemu setiap pagi ya dalam komunitas yang begitu positif ya, dan mau saling ngajarin lagi ya. Di mana lagi coba ya kita punya komunitas yang seperti ini ya, yang tidak pernah pelit ya dengan apa yang teman-teman kita saling tahu. Itu yang ini satu satu hal juga yang membuat saya amazed ya dengan lingkungan ini, karena berbeda banget dengan di luar sana. Ya, di luar sana banyak orang yang eh, pasti semua mau sukses, tapi mereka hanya memikirkan kesuksesan masing-masing. Nah, ini satu hal yang juga saya bersyukur banget bisa berkenalan dengan New Skin bersama dengan Esti ya. Kita kita benar-benar mengajarkan searti yang sesungguhnya kata bersyukur ini, grateful ya. Oke, nah untuk mengawali topik kita pada pagi hari ini satu hal yang terus menggelitik saya di awal-awal ya. Kenapa ya saya udah punya usaha, dan juga saya punya pilihan untuk melanjutkan usaha-usaha yang lain ya. Tapi kenapa saya akhirnya menjatuhkan pilihan saya di New Skin, bahkan sehingga saat ini ya saya tidak pernah berpikir untuk membuka usaha yang lain. Ya, dan ini sebuah pertanyaan yang mendasari langkah saya yang berikutnya. Ya, jadi kenapa kenapa New Skin? Satu hal ini mungkin waktu awalnya saya diperkenalkan dengan platform ini, ya pasti banyak teman-teman yang juga 11-12 ya, mungkin banyak yang punya pemikiran yang beraneka ragam ya. Ada yang mungkin orangnya simple, ada yang orangnya complicated ya seperti saya ya. Ya juga. Jadi saya dulu awalnya juga banyak sekali pertimbangan ya. Kenapa saya harus harus melihat peluang ini? Ya.
Tapi satu hal yang benar-benar mengubah persepsi saya terhadap industri ini, itu saya lihat pada saat saya menghadiri sebuah event yang namanya LTS ini. Ya, waktu pada saat itu ada di Kuala Lumpur ya. Dan ini kita sebentar lagi juga akan ada sesi yang serupa ya di bulan depan. Ya, pasti di bulan depan ya, di tanggal 14 ya, bulan 13 14 di bulan depan. Acara yang seperti inilah akhirnya yang mengubah mindset saya, pola pikir saya terhadap industri network marketing ini. Ya. Yang awalnya saya cukup skeptikal, sangat cukup negatif, tapi saya open terhadap produknya. Dan bersyukur saya masih membuka diri terhadap produknya dan akhirnya saya membuka diri terhadap orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dan pada akhirnya waktu saya melihat apa yang pola pikir yang selama ini saya pikir tentang industri ini itu totally benar-benar bertolak belakang dengan apa yang saya lihat di acara Life Transforming Summit ini. Ya, karena pada saat itu saya benar-benar menginginkan perubahan hidup, tapi saya tidak tahu bahwa bisa saya dapatkan dari industri ini. Nah, jadi teman-teman, ya, ini sebuah acara yang bagi saya itu benar-benar bukan hanya sebuah convention ya atau sebuah pertemuan, tapi ini adalah sebuah kesempatan ya untuk bisa membantu ya seseorang itu melihat sisi yang lain dari sebuah industri ini. Ya. Jadi apa yang saya lihat pada saat itu saya melihat sesuatu yang saya nggak bisa dapatkan di platform saya yang sebelumnya, yaitu sekeras apapun ya saya bekerja, saya nggak akan mungkin punya franchise sebanyak ini. Ya, jadi sebesar apapun modal saya juga orang orang biasa, orang yang yang tidak bukan orang-orang yang memiliki capital yang besar ya. Dan saya nggak akan mungkin mendapatkan ini, apalagi sifatnya pasif. Dan di situ membuat saya memahami konsep perbedaan dari pasif dan aktif income. Ya, awalnya dulu saya mendengar tentang namanya passive income. Tapi passive income dalam definisi dulu kalau saya memiliki aset, kalau saya memiliki multi multi bisnis ya, yang mungkin ya saya punya franchise yang cukup banyak seperti Alfamart, Indomaret ya. Ya, tapi itu memerlukan capital yang besar. Jadi eh, konsep passive income saya itu sangat sangat terkotak-kotak banget, dan saya tuh sama sekali tidak walaupun saya pernah dengar ada beberapa industri yang mengenerate passive income, tapi bagi saya tuh sangat tidak real ya, sangat tidak tidak apa ya tidak reachable lah gitu. Nah, pada saat itulah saya akhirnya bisa memahami konsepnya passive income dan kenapa passive income itu sangat penting dalam hidup kita. Nah, dan berikutnya, dan saya juga mulai berpikir ya, selama ini yang saya kerjakan itu income yang macam apa ya, yang saya kerjakan itu hanya bertahan terhadap bisnis yang saya lakukan ya, bisa bertahan dan masih bisa ada profit yang bisa kita apa ya, bisa generate profit, itu udah bagus banget gitu ya. Bahkan kalau bisa membuka cabang 1 2 aja itu udah luar biasa. Nah, ini yang membuat saya akhirnya mulai mempertanyakan diri sendiri gitu loh. Ya, yang saya kerjakan itu juga sama ya, kerjanya juga sama, waktu yang dihabiskan juga kurang lebih sama ya, tapi kenapa hasilnya bisa berbeda? Nah, ini yang membuat pemikiran-pemikiran inilah yang akhirnya membuat saya itu mulai berpikir 2 kali, 3 kali, 4 kali ya. Mulai berpikir why not? Ya, kenapa enggak? Ya, kalau memang bisa memberikan hasil yang totally different at the end, ya, apa yang salah dengan bisnis network marketing? Ya, dan disitulah akhirnya saya mengambil keputusan untuk melangkahkan kaki saya di industri ini. Ya, tentu saja yang saya lihat dalam convention itu semua wah, luar biasa ya, semua orang bisa ya, semua orang pasti sukses ya di industri
ya semua orang pasti bisa mencapai apa yang mereka inginkan. Ya, tapi dengan berjalannya waktu, akhirnya saya juga menemukan tantangan pasti. Ya, ya walaupun di industri saya sebelumnya sebagai seorang pebisnis, saya juga mengalami tantangan. Tapi saya udah membayar ya, membayar harganya itu saya membayar modal ya yang membuat saya berkomitmen di bisnis itu. Tapi di sini saya tidak mengeluarkan sepeser pun ya dalam bentuk modal ya, karena apa yang saya pakai saya tidak menganggap itu modal awalnya, karena saya adalah dulunya seorang customer ya. Jadi waktu saya melihat ini, wah, ini ya sebenarnya resikonya kecil, modalnya kecil, tapi kok tantangannya besar banget ya. Kenapa? Karena dinilai tidak tidak menyuntik modal sedikit satu apa tidak menyuntik modal apapun. Itu yang membuat mentalitas kita tuh gampang banget itu untuk menyerah. Ya, karena saya dulu paham waktu saya membuka sebuah industri yang di bisnis saya sebelumnya, saya menyuntikkan modal itu tidak kecil dan berkala, ya. Dan itu yang membuat saya mati-matian, saya nggak jalan, nggak boleh. Itu kalaupun sampai ada tantangan, harus ada jalan keluarnya. Ya, tapi kenapa waktu saya di bisnis ini, di network marketing, yang sama sekali tidak ada modalnya, tapi kenapa gampang banget kompromi? Karena ya udahlah, nothing tulus. Nah, itulah yang akhirnya membuat mentalitas saya pada saat itu juga gampang berkompromi, gampang untuk menyerah. Nah, beruntung saya ada di lingkungan yang seperti ini ya, di lingkungan dari Success Together ya, teman-teman yang selalu mengingatkan kita kembali ya, mengingatkan saya kembali apa sih, kenapa saya harus sampai di garis finish ini? Kenapa saya nggak boleh let go ya impian saya? Saya nggak boleh nggak boleh kompromi ya, dan itu semua karena ada sistem yang menggandeng saya dalam perjalanan ini. Ya, dan akhirnya saya menyadari ya, bukan bisnisnya, bukan produknya, bukan lingkungan kita, tapi adalah diri saya sendiri ya, yang saya bawa ini loh kemana-mana, yang harus saya ubah ya. Dan pada akhirnya uh, ini saya akhirnya mau menarik diri saya ya, memaksa diri saya keluar dari zona nyaman ya, yang saya pikir saya tahu lah. Saya juga dulu pebisnis, ini kan bisnis kan ya. Jadi itu yang menarik diri saya ya keluar dari zona nyaman untuk selalu mau untuk kembali lagi belajar ya, kembali untuk belajar satu kali lagi, sekali lagi ya, karena kita sebagai manusia tidak akan pernah berhenti untuk belajar kalau kita ingin mau bertumbuh ya, kecuali kita udah berhenti untuk bertumbuh ya mungkin kita nggak usah belajar ya, ya tapi ini kita pembelajar dan saya ingat ya ada seseorang yang dulu mengatakan, waktu kamu mau sukses ya, bring your attitude along to your success ya. Ya, jadi ini yang benar-benar membuat saya berpikir kembali ya. Dan saya diingatkan ya, sukses itu adalah 99% attitude dan skill itu hanya 1% ya. Bahkan learning attitude itu adalah juga salah satu bentuk attitude ya. Nggak mau belajar ya, IKEA ya, so tahu ya, full yang semua mempunyai attitude full of glass ya, yang penuh selalu, yang apa-apa udah tahu, apa-apa juga nggak mau belajar ya. Itu adalah juga salah satu bentuk attitude. Dan saya akhirnya paham 99% itu nggak akan saya achieve kalau saya selalu punya attitude yang seperti itu. Ya. Bahkan saya jauh dari 99% dan suksesnya akan semakin jauh. Ya, dan akhirnya ya kita sampai di topik ini ya. Ya, dan ini sesi NDO hari ini yang benar-benar menghantar saya ya day to day ya, dari hari demi hari dalam perjalanan ini, yang mengingatkan kembali ya, kalau saya ingin mempunyai hasil yang berbeda, saya mau menjadi lebih baik dan saya harus belajar bagaimana menjalankan bisnis ini dengan lebih baik ya. Setuju ya teman-teman ya?
Ya, jadi saya akan mulai sesi pagi ini. Yang pertama ya, kita harus memiliki, selalu diingatkan untuk memiliki mindset, dua mindset ini. Ya, dua mindset yang sangat-sangat penting ya. Karena dulu saya sebagai seorang pengusaha, saya hanya mikirin gimana bertahan bulan ini, tahun ini, bulan ini, kuartal ini, dan bagaimana untuk bertumbuh di kuartal yang berikutnya. Ya, yang saya pikirkan ya hanya itu aja. Ya, tapi saya tidak pernah berpikir untuk memiliki pola pikir jangka panjang. Ya, dulu mikirnya, waduh, kalau udah nggak ada hasil harus banting setir. Ya, kalau nggak bisa, ya udah saya harus udah dilupain aja gitu ya. Saya harus cari cari eh, harus cari yang sesuatu yang berbeda. Nah, tapi waktu saya di sini diingatkan kembali ya, semua itu memerlukan sebuah proses. Jadi kita bukan bekerja untuk hanya hari ini atau bulan ini aja, ya, tapi kita juga harus punya mengimani apapun yang kita lakukan ini adalah sebuah proses, yaitu untuk hari-hari depan. Jadi seperti tanaman ini yang kita tanam ini, ya kita tidak mendapatkan hasilnya memetik buahnya di hari kita tanam kan. Ya, jadi kita harus kembali bersabar. Ya, hasil apa yang kita inginkan. Kalau kita mau cepat ya kita tanam toge ya udah pagi ini hari ini ditanam, mungkin besok kita udah bisa makan. Ya, tapi saya bukan mau hasil yang seperti toge. Ya, saya mau hasil yang seperti durian yang bisa yang berbuah ya, yang bisa secara ya yang memberikan hasil yang continuously. Dan itu yang kita harus tanamkan dalam diri kita, beri diri kita waktu untuk bertumbuh. Tapi bukan yang kelamaan banget ya, tapi kita harus pilihkan menyirami eh, menyirami kita punya pola pikir, ya kita memiliki actionnya kita dan juga berikan waktu lah untuk diri kita untuk bertumbuh. Ya, kedua yaitu memiliki mentalitas 100% duplikasi. Ya, jadi waktu kita kita semua teman-teman di sini adalah duplikasi dari TR90 ya. Mungkin kita sering kali dengar ya, oh ada produk miskin gitu banyak ya, banyak banget ya. Bahkan kita punya price list saja berapa lembar gitu ya, berapa halaman. Nah, itu yang membuat kita tuh waktu kita mau menduplikasi diri kita sendiri ya, ya itu kita harus simple ya. Jadi kita jangan terlalu banyak metode cara ya. Karena walaupun kita paham semuanya, tapi kita juga jangan terlalu complicated ya. Mungkin kita hanya fokus di satu produk duplikasi aja dulu ya. Ya mungkin teman-teman ya di sini juga pasti tahu ya Starbucks. Di Starbucks itu banyak banget kan waktu teman-teman melihat logo Starbucks, apa yang terbersit di kepala teman-teman? Ya, pasti kopi kan, kopi. Nah, tapi waktu kita memasuki gerai Starbucks itu, kita tahu di dalamnya juga ada muffin, ada jus, ya, ada sandwich, ada tumbler, ya. Tapi bukan itu. Mereka bukan konsep yang kita lihat itu, bukan mereka jualan muffin, mereka bukan jualan sandwich, tapi mereka menjual kopi itu yang sebuah konsep yang sangat simpel ya, karena dia adalah waktu kita melihat kita, waktu orang melihat kita, apa yang orang itu kenali dari kita, ya. Oh, bukan hanya New Skin ya, tapi waktu dia melihat kita, dia mengenali kita sebagai konsultan TR90 yang bisa diandalkan, ya. Jadi supaya waktu kita simple, ya orang-orang yang kita akan ajak di sini, leader-leader selanjutnya itu juga bisa menduplikasi dengan lebih lebih sederhana, lebih gampang untuk dipelajari, ya. Dan juga jangan buang-buang waktu untuk coba-coba metode-metode baru yang sendiri, ya karena eh, leader-leader yang sebelumnya itu sudah mencoba pasti ya, dia pasti jangan akan mungkin memberikan metode yang tidak efektif, ya. Jadi jangan jangan pernah untuk apa ya, waktu kita memiliki sebuah ide ya kita cuman nggak usah terlalu kreatif lah ya. Nah, jadi dan organisasi yang tinggi dengan skala simple memiliki stabilitas yang jauh lebih tinggi ya. Dan kita juga harus bisa memposisikan diri kita di sini, kita mau membangun franchise atau
hanya jualan aja nih burger ya. Jadi seperti kalau dan banyak sekali di sini ya teman-teman bilang ya, oh em, saya nggak tahu gimana membangun jaringan ya. Ya tapi kalau kita hanya asik fokus dengan jualan aja, ya kita sama aja dengan industri yang sebelumnya ya dengan kerja dengan orang atau kita punya usaha franchise sorry mempunyai bisnis tradisional aja ya karena itu nggak ada bedanya dengan yang saya lakukan sebelumnya yaitu bisnis konvensional ya itu ya kalau kita cuma jualan doang tanpa dengan memikirkan untuk membangun namanya networking atau jaringan, ya itu sama dengan penghasilan kita itu sama dengan kita memiliki active income. Jadi nggak ada bedanya ngapain saya di New Skin, ya. Jadi tapi teman-teman juga banyak juga yang bilang ya, saya tuh nggak pinter jualan, ya. Saya cuma mau rekrut orang doang. Ya sama aja ya kalau kita tuh hanya hanya jago di networking tapi nggak ada omset, ya nggak ada income juga, ya. Jadi apa gunanya punya eh, 525, 125, tapi kalau semuanya juga menduplikasi hal yang sama, ya menduplikasi hal yang sama yaitu nggak bisa jualan semua, ya akhirnya nggak ada income. Ya jadi kita benar-benar harus bisa saling melengkapi, ya melengkapi kedua bagaimana kita bisa sama-sama mulai menduplikasi diri kita ya share the produk ya yang dari hal yang simple dan juga untuk bisa membangun jaringan di waktu yang bersamaan. Nah, jadi bagaimana sih menduplikasi? Ya, duplikasi itu semua dimulai dari diri sendiri. Ya, bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita uh, uh, bertindak ya itu semua di copy dari kita ya jadi duplikasi itu dimulai dari kita sendiri dan gimana kalau kita mau tim kita untuk datang ke meeting jadilah contoh kita lah yang datang duluan ya jangan nyuruh-nyuruh orang datang tapi kalau kita sendiri juga akhirnya nggak datang ke meeting ya kita mau minta orang bisa leverage pada sistem ya tapi kita sendiri pun nggak bisa leverage ya kita mau tim kita juga top achiever tapi kita sendiri juga empot-empotan ya kita nggak bisa jadi top achiever kita suruh orang juga untuk pakai produk dengan benar tapi kita sendiri juga geradakan ya. Jadi kita semua tuh semua duplikasi itu dimulai dari diri sendiri ya nggak bisa kita hanya nyuruh-nyuruh tapi sebenarnya orang itu melihat apa yang kita lakukan bukan hanya mendengarkan ya dan juga yang kedua kita juga jangan sembunyikan ya cara kita bekerja ya mungkin kita lebih berpengalaman dalam hal berbisnis dari upline kita ya tapi percaya deh ya working upline kita yang lebih dulu ada di industri ini walaupun ya mungkin upline kita pendidikannya lebih rendah dari kita, pengalaman bisnis lebih rendah dari kita, ya bahkan lebih muda dari kita ya. Tapi percaya deh ya bahwa wakil upline kita itu adalah orang yang lebih dulu ada di industri ini dan memiliki lebih banyak pengalaman daripada kita. Ya, jadi kita yang harus bisa membuka apa ya, memiliki trust yang secara mutual ya berdua arah. Ya, karena kalau kita hanya percaya sama diri sendiri doang ya, tapi nggak tidak memiliki percaya dengan bisnis partner kita atau working upline kita, itu sulit gitu loh, sulit untuk bisa bertumbuh ya. Karena kalau kita tidak ada saling keterbukaan ya, tidak ada masing-masing selalu merahasiakan cara kerjanya, gimana upline yang mau bantu ya. Ya jadi ini salah satu juga yang saya juga setuju banget ya. Saya benar-benar merasakan ya gimana ya memiliki unconditional trust ya dengan working upline kita ya. Dan karena percaya deh ya hanya working upline kita tuh yang benar-benar mau kita itu bertumbuh ya secara tulus ya. Mereka pasti nggak akan memberikan sesuatu yang tidak membantu kita ya. Lalu proses duplikasi yaitu mulai dari diri kita sendiri kan ya waktu kita bagaimana sih waktu kita mensponsori orang baru ya kita membantu mereka mengajari mereka ya mungkin dari hal-hal yang simpel ya gimana sih
datang ke meeting, ya, mengajari mereka untuk mulai lebih fokus, mengajari mereka untuk bagaimana pakai share dengan orang. Jadi waktu OPP kita dulu yang bantu mereka, kita yang bantu mereka untuk closing dulu, kita bantu mereka untuk kita review, ya, awal-awalnya. Jadi kita benar-benar membantu mereka bahkan sampai di level-level yang padahal mungkin di level kedua atau ketiga yang mereka masih masih baru juga, ya mungkin kita harus bantu sampai di kedalamannya lagi. Ya, jadi bantu mereka agar mereka juga bisa menjadi contoh, menjadi guru pada saat mereka juga udah siap mengajari timnya. Ya, dan kedua yaitu proses itu juga kita bisa meleverage dari sistem. Dan sistem ini adalah yang udah paling mudah ya, dan ST begitu luar biasa ya, sudah mempersiapkan semua training-training ya. Kemarin teman-teman mungkin udah banyak ya yang hadir di Millionaire Summit ya. Nah, luar biasa banget kan, teman kita sudah disiapkan dengan begitu banyak ya sesi-sesi seperti Fit to Fit ya, bahkan setiap minggu ya di Monday System Meeting dari BSI dan juga Millionaire Summit, Expotunity ya. Kita udah begitu banyak ya sesi-sesi yang membantu kita, tapi kita pakai apa enggak? Ya, dan juga kita juga disiapkan ya tools recording ya, dan juga buku. Teman-teman tahu nggak, recording itu ya, itu benar-benar ya membantu juga ada begitu banyak orang. Ya, bayangkan ya bagaimana kita bisa punya kesempatan untuk mendengarkan ya sharingnya misal dari sistem founder kita, Renko. Gak bisa kan ya, orangnya di sana, dia di sini. Dan kita nggak bisa minta semena-mena kalau untuk mendengarkan para COE kita untuk share tentang satu topik. Tapi kita bisa loh, anytime, anywhere, ya. Kita minta dia play untuk kita, ya. Untuk kita cari recordingnya, ya. Kita bisa belajar kapanpun dan dimanapun. Dan kita bisa itu sangat sangat powerful banget ya, karena di luar sana ya untuk bisa belajar seperti ini ya harus dibeli kan, harus ikutin seminarnya, harus berlangganan, subscribe ya, tapi kita semua dapatkan di sini free loh ya. Ya, dan juga sesi seperti hari ini NDO ya yang juga membantu kita, mengingatkan kita kembali ya. Ternyata kita punya tool sebanyak apapun ya, punya training sebanyak apapun, tapi kalau kita tidak memiliki pola pikir yang benar, ya semuanya itu mungkin nggak akan komplit ya, tidak akan melengkapi. Nah, lalu kita juga diingatkan kembali ya 8 hal ya, 8 hal yang sangat sangat penting dalam yang kita perlakukan secara konsisten setiap harinya ya. Ya, gitu kita udah pakai produknya tiap hari ya, tapi kita mau share apa enggak? Ya, tapi kalau kita hanya pakai dan kita nggak mau share dan nggak ada orang yang tahu ya apa kehebatan dari yang transformasi kita ya, dan kita mau nggak share the plan. Share the plan ini bukan kita lakukan juga hanya kalau ada yang mau tahu ya, atau kalau orang itu mau dengar, tapi kita bisa lakukan ini secara rutin ya, kita memaksakan diri untuk share the plan ini kepada siapapun dimanapun. Kita jadikan ini sebuah habit, dan ini yang awalnya aku dulu juga salah ya kaprah, oh share the plan itu kalau ketemu orang yang mau aja gitu. Sebenarnya ya orang nggak akan tahu kalau kita nggak mulai share duluan ya. Dan ini yang keempat tadi juga sama ya, tadi yang saya bicarakan tentang listening recording ya, datang ke meeting, baca buku-buku yang direkomendasi ya, dan juga consult dengan working upline kita secara regular ya. Dan ini satu hal yang juga sebenarnya kita yang harus memposisikan diri kita yang butuh, bukan upline yang butuh ya, bukan kita yang harus melapor ya, tapi sebenarnya waktu kita lakukan itu kita sedang menceritakan progresnya kita kepada working upline kita, dan di situ akan mempermudah working upline kita untuk mengetahui posisi kita di mana, agar dia juga bisa berikan masukan yang bisa membantu. Tapi kalau kita putus sambung
gimana caranya mau ngomong nggak paham kan. Jadi teman-teman mungkin pernah juga ya telepon waktu signal yang nggak bagus, putus sambung kayak robot ya. Akhirnya nggak ada komunikasi yang lancar kan. Ya gimana bisa message-nya bisa sampai. Nah, ini juga yang mungkin kita juga satu hal yang bisa kita improve ya. Dan juga be accountable ya di ST kita diajarkan juga bukan saat bagaimana menjalankan bisnis ini, tapi kita juga diajarkan untuk menjadi orang yang bisa diandalkan. Ya, jadi orang yang bisa dipercaya. Karena bisnis sebagus apapun, tapi kalau kita jadi orang yang tidak bisa diandalkan, itu semua akan lenyap. Ya, hal 8 hal inilah yang bisa kita lakukan setiap harinya, bukan hanya sesekali ya. Ya, dan ini akhirnya akan membentuk kita punya habit, kita membentuk kebiasaan kita. Dan kebiasaan ini akhirnya bisa membentuk karakter kita. Ya. Nah, ini beberapa buku yang direkomendasikan ya, yang direkomendasikan juga ya oleh sistem ya. Dulu beberapa buku ini yang akhirnya juga mengubah paradigma saya terhadap industri ini. Ya, dan bersyukur juga banyak sekali ya pertemuan-pertemuan yang sudah disiapkan untuk kita. Dan ini benar-benar ya, saya lihat ya profesionalismenya dari industri ini benar-benar amazing. Ya, saya belajar banget begitu banyak dari para leader yang luar biasa ini yang membuat saya tuh berkaca ya. Saya itu so blessed gitu loh ya. So blessed ya bisa belajar dari orang-orang hebat ya. Orang-orang yang benar-benar seperti tadi MC tadi bilang ya, Vina ya. Ya mereka tuh tidak egois ya. Menyimpan ilmunya sendiri ya, tapi saling membagikan. Beda banget ya dengan yang saya lakukan dulu ya. Saya punya toko saya rame, saya nggak mau ya bagi-bagi rahasia sukses saya bisa rame tokonya dengan toko sebelah, benar nggak? Ya, dan inilah yang akhirnya membuat saya melihat bagaimana sistem ini memiliki sebuah nilai yang berbeda, ya, dan juga selalu diingetin ya untuk mempunyai mimpi. Ya, waduh, saya tuh orang yang udah umur berapa ya, disuruh mimpi, rasanya geli banget gitu ya awal-awal ya. Mimpi gitu loh. Kayaknya udah lama banget ya dengar tuh kata ya. Kecuali mimpi pada saat tidur ya. Jadi waktu saya ditanya lagi tentang mimpi itu tidak mudah loh untuk menggali-gali mimpi yang saya dulu. Kadang dalam perjalanan saya di sini saya kembali bertanya apa iya saya masih punya mimpi ya, mimpi apa ya gitu loh. Dan karena kita sudah terbiasa untuk berhadapan dengan realita ya, ya udah jangan aneh-aneh lah gitu loh ya, ya udah yang disyukuri aja yang ada. Nah itu yang kadang-kadang mentrap kita ya, tidak berani untuk bermimpi kembali ya. Jadi waktu di sini diingetin lagi, challenge yourself untuk bisa memberanikan diri lagi untuk menggali mimpi-mimpi kita ya. Gratis kan ya, jadi kenapa enggak bangunkan lagi mimpinya ya. Jadi mimpi itu jangan dibawa tidur doang ya, tapi dibangunin lagi dan kita coba berani untuk bisa memvisualisasikan ya. Teman-teman mungkin di sini juga punya goal ya, mungkin yang sampai bulan ini masih mau fight untuk Hokkaido atau yang udah mau start untuk Amsterdam ya. Ya teman-teman bisa mulai meng-set plan ya, bagaimana sih membangun goal-goal kita ya, dari yang goal jangka pendek, menengah sampai jangka panjang ya. Ya, dan memaster dulu dari proses ini, yaitu kita kembali lagi memiliki spirit ya, mindset seorang jadi BR, menjadi top achiever dan menjadi EVP. Walaupun kita di sini udah mungkin teman-teman udah yang mempunyai pin title yang tinggi ya, udah menjadi EBD atau menjadi SPD, tapi kita harus tetap mempunyai spirit sebagai seorang BR ya, seorang yang mempunyai learning attitude sebagai seorang yang masih baru ya. Jangan dan kembali bukan hanya kita yang memiliki itu, dan kita kembali menciptakan BR baru dan menciptakan top achiever baru dan EBP baru ya. Proses ini terus
duplikasi karena kita memiliki pola pikir yang sederhana, ya. Dan berikutnya juga kita sebenarnya memiliki 5 aturan dasar yang sangat mendasari kita dalam perjalanan kita di sini ya. Yaitu ya tadi, kalau kita memiliki ide baru ya, mungkin kita kreatif ya. Oh iya, kenapa nggak begini? Kenapa nggak begitu? Ya, percaya deh ya, apapun ide yang kita punya, ya tetap konsultasikan dulu dengan working upline kita. Mungkin working upline kita pernah menjalankan ide-ide itu sebelumnya ya, dan mungkin kita akan menghemat waktu ya kalau memang itu tidak efektif. Nah, atau mungkin jangan menyebarkan hal-hal yang negatif ya ke bawah. Ya, apapun yang terjadi ya di sekeliling kita itu tidak bisa kita kontrol kan. Kita nggak bisa kontrol keadaan seperti ini, situasi seperti ini, tapi jangan komplain. Ya mungkin ya, oh stok barang lagi kosong ya, atau mungkin ya sistem lagi down, lagi akhir bulan ya. Ya kita jangan menyebarkan hal-hal yang tidak membantu kita ya. Jadi selalu ambil positifnya ya, ambil positifnya. Waduh, gila ya, itu saking banyaknya ya itu ya, sampai hotline-nya sampai jebol ya. Jadi kita selalu melihat dari kacamata yang positif. Ini satu hal yang juga saya dilatih ya dari yang minus ya, kacamata minus saya ya, bagaimana mengubah ya pelan-pelan menjadi kacamata segala apapun yang saya lihat itu karena sesuatu hal yang baik. Everything happen for a good reason ya. Jadi latih untuk bisa meng-switch apapun yang kita lihat secara negatif itu menjadi positif. Tidak mudah tapi doable ya, bisa dilakukan. Lalu jangan mengkritik atau mengganggu ya, upline, downline, sideline ya. Ya, biarkan walaupun mungkin ada hal-hal yang tidak kita berkenan ya, tapi mungkin kita bisa bisa pakai bahasa yang mengencourage ya, bukan mengkritik ya, karena percaya deh nggak ada orang yang suka dikomplain, dikritik ya, ya kecuali dari mungkin kalau customer baru atau apa ya, tapi kita kan di sini sebagai seorang pebisnis ya, seorang leader ya, ya kita ya harus bisa membawa diri kita ya, bagaimana menghadapi setiap situasi ya. Mungkin kita bisa membawa waktu kita melihat situasi yang tidak kita inginkan, yang tidak berkenan ya, mungkin kita bisa pakai bahasa yang berbeda untuk bisa berkomunikasi dengan orang tersebut ya. Lalu ya tentu saja ya jangan ada pergumulan finansial dan relasi ya, karena ini sangat-sangat akan mengganggu ya hubungan dengan rekan bisnis kita ya. Dan juga ada beberapa nilai ST ini yang juga sangat mempengaruhi, yang benar-benar sangat kental ya, saya lihat di industri ini, terutama di ST ya, karena nilai-nilai inilah yang akhirnya yang saya lihat ya sangat sangat berbeda dengan lingkungan yang di luar sana ya. ST nilai integritas, gratitude ya, kolaborasi ya, seperti pagi hari ini ya, saya nggak bisa menjadi host, saya nggak bisa menjadi MC, speaker ya di waktu yang bersamaan, dan IT di waktu yang bersamaan kan. Itu semua ini bisa terjadi karena sebuah kolaborasi dalam sebuah sistem dengan budaya yang saling mengangkat ya. Bayangkan ya kalau setiap orang yang menjadi speaker itu hanya satu orang yang bisa, oh yang ini nggak bisa, yang itu nggak, yang ini jangan deh, dia dia mah nggak bagus, yang ini jangan, IT-nya dia deh, dia mahnya suka 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 lemot atau apa. Kalau kita selalu melihat dari kacamata orang yang selalu berkekurangan ya, ya akhirnya kita nggak ada yang bisa, kita yang jago sendirian aja, Superman ya. Tapi waktu saya ngelihat ini ya, kita bisa bagaimana sebuah komunitas ini, tim ini bisa berkolaborasi begitu luar biasa karena semua saling melihat kelebihan masing-masing. Ya, jadi kalau kita fokus dengan kelebihan setiap orang, pasti setiap orang itu punya nilai plusnya. Ya, dan ini saya benar-benar bersyukur banget ya, ada saya ditempatkan
komunitas seperti ini yang memaksa saya juga untuk bisa jadi seperti itu, ya. Dan bagaimana kita saling menghargai dengan segala kekurangan dan kelebihannya, kita saling menghargai dan saling mengangkat satu sama lain, mengedifikasi. Ya, bayangkan ya, saya orang yang sangat jauh dari banyak sekali kekurangannya ya, tapi waktu saya ketemu teman yang lain ya, bagaimana dia bisa mengangkat nilai saya waktu bisa mengangkat nilai saya di mata orang yang baru saya ajak, luar biasa banget loh. Itu benar-benar saya langsung merasa, wah, ya, apapun yang saya ngomong itu jadi lebih memiliki power karena ada orang yang mengedifikasi diri saya di saat saya bertemu dengan orang ya. Jadi teman-teman di sini saya berasa ya nilai dari kadang-kadang kita tuh kadang-kadang suka take it for granted ya, suka tidak meremehkan nilai-nilai seperti ini. Tapi sebenarnya ya kalau kita di sebuah perusahaan, walaupun itu perusahaan multinasional, ya, making profit, ya, tapi kalau tidak memiliki budaya yang seperti ini, percaya deh, ya, kita pasti juga nggak akan betah lama-lama di situ, ya, setuju nggak? Nah, dan juga jangan lupa bicarakan tentang impian, goal, dan tantangan. Nah, teman-teman, kita di sini itu di bisnis manusia ya, ya pasti banyak banget ya melibatkan emosi, setuju nggak? Ya, dengan customer, dengan tim, ya dengan keluarga juga, dengan diri sendiri juga ya. Jadi waktu kita bertemu ya dengan tim kita, terutama dengan working upline kita, ya kita bicarakan, selalu bicarakan segala sesuatu hal yang bisa membantu kita. Ya, bicarakanlah tentang apa sih next goal-nya kita, ya apa sih challenge-nya kita, dan gimana sih overcome tantangan itu. Ya, dan selalu ingatkan kembali ya, setiap meeting-meeting itu adalah bagian dari duplikasi. Jadi kita jangan menganggap itu, aduh meeting lagi, ada lagi meeting, ya. Nah, karena meeting-meeting ini percaya deh, meeting-meeting seperti inilah sebenarnya yang seperti oksigen dalam bisnis ini, ya. Jadi kita juga jangan lupa ya untuk selalu bisa pakai kekuatan dari meeting-meeting ya yang udah disiapkan sama sistem, ya, karena meeting yang sukses itu ya selalu kita membicarakan lagi meeting-meeting yang berikutnya, ya. Dan juga teman-teman ya, kita hari ini yang kita lakukan adalah kita sedang merenovasi nih, kita sedang membangun, merenovasi mimpi-mimpi kita, goal kita, ya. Dan sebentar lagi kita akan menutup tahun 2023 ya, nggak berasa ya, ya. Dan mari teman-teman ya, kita bukannya menutup lembaran impian kita ya, tapi kita lagi yang saat kita sedang membangun, kita sudah melihat ya, tahun 2024 kita akan punya lembaran baru yang jauh lebih berwarna, dan kita yakin semakin hari kita akan semakin dekat dengan impian kita, ya. Jadi teman-teman semangat ya, di menutup akhir tahun 2023 kita masih punya banyak waktu ya, let's make it happen together ya. Oke, ini slide saya yang terakhir, saya kembalikan kepada MC kita, Vina, silakan. Sore. Alhamdulillah, makasih banget Cilatina, sharingnya luar biasa banget. Poin penting yang aku poin penting dari sharingnya Cilatina hari ini yaitu pertama kita harus berani keluar dari zona nyaman ya. Lalu yang kedua adalah berpikir jangka panjang, jangan berpikir pendek, dan mentalitas harus 100% duplikasi. Lalu yang terakhir adalah jadilah contoh yang baik. Oke, semoga sharing hari ini bisa menambah insight teman-teman semua. Ketemu lagi besok ada di Wake Up Call di jam yang sama dengan topik skinny fat. Jangan lupa ya, karena banyak banget yang berasa kurus tapi ternyata lemaknya banyak. Lalu di hari Sabtu tanggal 16 Desember ada BSE 1 jam 1 siang ya teman-teman. Oh, iya, baik. Lalu di tanggal 17 Desember ada 2 Millionaire Summit, yaitu yang satu di Yogyakarta di jam 14.00. Lalu yang kedua adalah di Medan di Karibia Boutique Hotel. Oke, ayo cepet-cepet pesan HTM-nya. Kita melaksanakan juga, Pak, itu
Gitu aja teman-teman. Nah, ini kita saksikan yang ditunggu-tunggu adalah LTS di bulan Januari 2024. Teman-teman semua, jangan sampai ketinggalan. Kita lihat dulu videonya nih. LTS kemarin. Biar pada di booking date-nya, di save date-nya, agar pada hadir semua karena seru, dapat insight baru, dapat teman-teman baru, dapat insight positif, dapat vibe positif. Save the date teman-teman, tanggal 13 dan 14 Januari 2024. Kosongkan jadwalnya, kita ketemu di LTS tahun depan. Sampai ketemu lagi. See you and bye. Sehat-sehat semuanya. Siap. If you believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans,